Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dini Canika Suara, NPM 2215061026 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Saya merupakan mahasiswa baru Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resume saya terkait PKKMB Universitas Lampung yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2022. Yuk simak pembahasannya. PKKMB Unila tingkat universitas hari pertama dimulai dengan sambutan dari jajaran pimpinan Universitas Lampung. Tema PKKMB Unila tahun ini adalah ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk merdeka belajar. Nah, for your information teman-teman, PKKMB Unila ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru karena merupakan salah satu prasyarat untuk mengajukan wisuda pada masa akhir studi nanti. PKKMB tingkat universitas biasanya diisi dengan materi yang disampaikan langsung oleh ahlinya. Kali ini ada 3 pemateri yang gak kalah keren dari pemateri di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama ada Bapak Yusrandi Yusri SIK dari Kepolisian Daerah Lampung. Yang kedua ada Ibu Dr. Susetia Herawati STMSI. Dan yang terakhir ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Sekarang kita akan mulai bahas materi yang disampaikan oleh masing-masing pembicara. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusri. Beliau menyampaikan materi yang berkaitan dengan UU ITE yang marak terjadi di wilayah Lampung nih teman-teman. Beliau juga menyampaikan tips and trik yang dapat kita lakukan agar terhindar dari jeratan UU ITE. Yang pertama, pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing ke publik melalui medsos. Yang kedua, lakukan pengecekan lebih detail sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. Dan yang ketiga, tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Next, kita akan membahas materi yang disampaikan oleh Dr. Susetia Herawati STMSI. Beliau menyampaikan materi tentang bullying. Bullying ini marak terjadi di pendidikan, masyarakat, media sosial, bahkan tempat yang aman sekalipun, yaitu di rumah. Kita sebagai mahasiswa harus memberantas bullying agar tidak ada lagi korban. Nah, materi terakhir di hari pertama adalah penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Kita sebagai mahasiswa harus berpegang teguh dengan agama karena bangsa Indonesia merupakan negara yang beradab dan menjunjung tinggi nilai keagamaan. Barusan kita udah bahas materi-materi di hari pertama PKKMB tingkat univ nih teman-teman. Selanjutnya nggak kalah menarik lagi, di hari kedua kita bakalan kenalan sama jajaran pimpinan Unila. Dimulai dengan Rektor Unila, yaitu Bapak Profesor Dr. Karomani MSI. Kemudian Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Bapak Profesor Dr. Heriandi MS. Yang ketiga ada Bapak Profesor Dr. Asep Sukoha MKes. Selanjutnya ada Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI, yaitu Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ada pula pengenalan para kepala UPT di Unila, mulai dari UPT Kebahasaan hingga UPT Pembinaan Karir dan Kewirausahaan. Materi dilanjutkan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Bapak Heriandi. Beliau menyampaikan tentang latar belakang Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta tantangan mahasiswa terhadap Revolusi 4.0. Lalu materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes SPKKLP dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Kita diajak untuk memahami prinsip pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi seperti 3R, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, dan waspada pemanasan global. Lalu ada pula upaya kampus sehat, yaitu Zero Tolerance Areas dan Arboretum. Selanjutnya, materi tentang etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Dr. Yulianto MS. Beliau menyampaikan terdapat 4 tipe karakter mahasiswa. Yang pertama, tipe mahasiswa studi oriented. Yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented. Dan tipe mahasiswa studi and organization oriented.
Dan terakhir pada hari kedua dan sekaligus materi penutup PKKMB tingkat universitas, yaitu mengusung tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemik yang disampaikan oleh Bapak Suharso, Esos MA. Nah, kita beralih nih sekarang ke pembahasan tentang PKKMB tingkat fakultas. Hari pertama ada materi tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Disampaikan oleh Dr. Eng Helmi Fitriawan STMSC. Di era revolusi 4.0 ini terdapat beberapa skill yang dibutuhkan nih teman-teman, seperti curiosity and imagination, initiative and entrepreneurship, agility and adaptability, critical thinking and problem solving, effective oral and written communication, collaboration across networks, and leading by influence. Yuk kita beralih ke pembahasan yang gak kalah pentingnya, yaitu sistem perkuliahan dan peraturan akademik yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT. Peraturan tentang akademik ini pula tertuang dalam Peraturan Rektor Unila nomor 19 tahun 2020 tentang peraturan akademik. Lalu kita ke pembahasan tentang biaya studi dan sarana prasarana. Materi ini disampaikan oleh Ibu Vera Agustriana, STMT PhD. Pada pembahasan ini, beliau menyampaikan sarana dan prasarana yang terdapat di Fakultas Teknik Unila. Misalnya, gedung dekanat atau gedung A, gedung teknik elektro, gedung teknik sipil, dan sebagainya. Next, kita ke materi terakhir yang disampaikan oleh Dr. Eng Ageng Satnowo STMT. Beliau menyampaikan tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Hal ini tertuang pada Peraturan Rektor nomor 25 tahun 2020. Contohnya pada pasal 3 dan 7. Pasal 3, ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi hak, kewajiban, larangan, komisi disiplin mahasiswa, dan tata cara pemberian sanksi. Pasal 7, sanksi ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sanksi sedang, pelarangan kuliah selama paling lama 1 tahun, pelanggaran menggunakan fasilitas tertentu, pencabutan hak dalam berbagai kegiatan dan atau mengganti kerugian. Sanksi berat, pelanggaran kuliah paling singkat 1 semester dan paling lambat 4 semester, dan pemberhentian sebagai mahasiswa. Nah, PKKMB FT udah selesai nih teman-teman, ditutup dengan kampus tour FT yang dibimbing oleh kakak-kakak BEM. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang PKKMB jurusan Teknik Elektro. Materi pertama disampaikan oleh kakak-kakak himpunan mahasiswa elektro. Pembahasan dimulai dengan sejarah Himatro serta perkenalan jajaran pimpinan Himatro. Materi kedua, penyampaian profil program studi Teknik Informatika oleh Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Mona Arif Muda STMT. Beliau menyampaikan visi dan misi Teknik Informatika, yaitu diantaranya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan Teknik Informatika yang berkualitas. Dan materi yang terakhir adalah perkenalan dosen mulai dari Bapak Ageng Satnowo STMT, Ibu Herlina STMT, Ibu Mardiana STMT, Bapak FX Arinto Setiawan STMT, Bapak Mona Arif Muda STMT, Ibu Nining Purwasi STMT, Ibu Yeti Yuniati STMT, dan Bapak Mezano Ardi Muhammad STMT. Nah, itu dia hasil resume terkait PKKMB Universitas Lampung 2022. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.